Aku yang menawarkan diri. Aku yang bilang akan masuk ke ruang bawah tanah. Gerakan tangan Camilla terhenti di udara. Dia yang menawarkan diri untuk masuk ke tempat itu. Apakah aku tidak salah dengar? Camilla sebenarnya sudah mendengarnya dengan jelas, namun tetap sulit baginya untuk mempercayainya. Aku tahu waktuku tidak akan lama lagi. Ucapan Sier selanjutnya membuat seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Aku tidak sengaja mendengar mereka bicara. Ia mendengar percakapan antara ayahnya dan seorang tabib. Paling lama 6 bulan. Kalau lebih pendek, mungkin 3 atau 4 bulan. Maaf. Saat mendengar vonis itu, Sier justru merasa tenang. Karena sejak kecil, hidupnya lebih banyak dihabiskan di atas ranjang. Dia sudah lama berdamai dengan kenyataan bahwa hidupnya tidak akan panjang. Camilla menghela nafas panjang. Dia benar-benar membenci kisah-kisah tragis seperti ini. Bagaimana mungkin seorang anak sekecil itu bisa berbicara begitu tenang tentang kematian? Jadi, untuk ujian terakhir, aku yang menawarkan diri lebih dulu. Aku ingin kakakku menjadi kepala keluarga. Sier telah menyaksikan sendiri bagaimana Arsian menanggung begitu banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Dia melihat betapa beratnya semua itu bagi kakaknya, dan dia tidak ingin semua pengorbanan itu berakhir sia-sia. Jika dia mati karena penyakit, dan Arsian gagal menyelesaikan ujian akhir, bukankah semua penderitaan yang dialami kakaknya akan menjadi tidak berarti? Meski tahu kematiannya akan menyakiti Arsian, dia juga tahu bahwa perasaan kehilangan dan penderitaan semacam itu akan menarik perhatian Divine Beast. Kalau aku memang akan mati, aku ingin kematianku berguna untuknya. Keluarga yang benar-benar gila. Bukan hanya sang kepala keluarga yang tidak waras, tapi semua anggota keluarga ini sepertinya sudah kehilangan akal. Camilla tidak bisa berkata apa-apa. Apa mungkin seorang anak berusia 7 tahun berpikir seperti ini? Di usia saat anak-anak lain bermain dan makan permen, bocah ini justru membuat keputusan terencana untuk mengorbankan dirinya sendiri. Bukan hanya Camilla yang terdiam, Arsian pun terpaku, menatap kosong ke arah tempat Sier berdiri. Kamu, maafkan aku, Kak. Kamu, bagaimana bisa? Aku benar-benar minta maaf. Permintaan maaf Sier di dalam ruang bawah tanah. Itulah kalimat yang berkali-kali terdengar di telinga Arsian. Saat Sier sekarat, kata-kata itulah yang terakhir ia ucapkan. Kematian itu bukan salah ayah. Sier kembali menoleh ke arah Duk Sepra, menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. Ketika akhirnya Arsian dibebaskan dari ruang bawah tanah, dia langsung menerjang ayahnya dalam kemarahan buta. Dia ingin membunuh lelaki itu karena apa yang telah terjadi pada Sier. Namun usahanya sia-sia. Arsian langsung tak sadarkan diri dalam satu pukulan. Setelah itu, Duk Sepra pergi sendirian ke ruang bawah tanah untuk mengambil jasad Sier. Saat itulah pertama kalinya aku melihat ayah menangis. Sang Duk tidak mengeluarkan suara, tidak menampilkan ekspresi apapun. Namun air matanya jatuh diam-diam, setetes demi setetes. Aku hanya lelah dengan semuanya. Duk Sepra menghembuskan nafas pelan. Kematian anak itu, posisi menjijikkan sebagai kepala keluarga, beban menyesakkan dari Divine Beast, semuanya terasa terlalu berat. Emosi rumit yang ia pendam selama ini tumpah dalam bentuk air mata yang sunyi. Dia tidak pernah merasa layak untuk air mata itu. Hanya pada saat itulah aku mengerti kenapa kepala keluarga sebelumnya begitu putus asa ingin mati. Aku pun tidak berbeda. Dia pun mendambakan pelarian dari peran terkutuk itu. Divine Beast keluarga ini selalu ditemukan di tempat yang sama. Tatapan Duk Sepra menembus lurus ke arah Arsian, yaitu di dalam tubuh kepala keluarga. Kau harus membelahnya untuk mengambil telur itu. Sang Duk tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun saat ia melanjutkan. Dalam keluarga ini, emosi tidak ada gunanya. Kau menahan pukulan, menyaksikan kematian adikmu, semuanya demi membuang perasaan yang tidak berguna.
Yang kau butuhkan hanyalah kebencian, amarah, dan hasrat membara untuk membunuhku. Bunuh aku dan rebut telurnya. Itulah tujuanmu. Selesai mengatakan itu, Duk Sepra bangkit dari kursinya. Siar masih terisak pelan, sementara Arsian tetap terpaku menatap ayahnya. Camilla yang sejak tadi hanya diam menyaksikan semuanya, akhirnya menghela nafas panjang penuh kelelahan. Aku mau pulang. Aku tidak sanggup menghabiskan sedetik lagi di rumah sakit jiwa ini. Kakak, apa? Raffi yang sedang duduk di laboratorium pribadinya di dalam wilayah kediaman Duk mengerutkan kening ketika seseorang mengintip dari balik pintu. Itu adalah Camilla. Dia tidak pernah datang ke tempat ini. Apa yang membawanya ke sini hari ini? Kamu sedang apa? Kamu gak bisa lihat sendiri? Dasar pemarah. Camilla bergumam dalam hati saat ia melangkah masuk. Ada apa? Apa aku perlu alasan untuk menemuimu? Apa maksudnya itu? Cemberut karena jawaban dinginnya, Camilla memperhatikan saat Raffi menghela nafas dan meletakkan lembaran-lembaran riset yang sedang ia pegang. Ada sesuatu yang terjadi? Gak ada. Benar, gak ada. Iya. Ketika Camilla mengangguk ringan, Raffi mendecakkan lidahnya pelan dan langsung mengambil kembali kertas-kertasnya. Ekspresinya jelas menunjukkan bahwa ia kesal telah membuang waktu bahkan hanya untuk hal sepele seperti ini. Camilla duduk diam di sisi ruangan sambil menatapnya. Kakak, apa? Jawabannya langsung bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Ayah kita itu orang yang seperti apa? Pertanyaan mendadak Camilla tentang sang Duk membuatnya bingung. Bukankah akhir-akhir ini Camilla menghabiskan lebih banyak waktu bersama Duk Sorpel daripada dirinya? Maksudku ayah kandung kita. Ayah kandung? Iya. Mendengar penjelasan itu, Raffi akhirnya mengalihkan pandangannya kembali pada Camilla. Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Ya, cuma penasaran aja. Mungkin karena baru saja bertemu Duk Sepra, Camilla mendadak merasa penasaran dengan sosok ayah kandungnya sendiri. Apakah dia juga pria menjijikan seperti bajingan yang mengaku sebagai ayahku di dunia sebelumnya? Meski sudah mengamati dunia ini selama bertahun-tahun, dia belum pernah sekalipun mendengar kabar apapun tentang ayah kandung Camilla. Apakah dia meninggal tak lama setelah Camilla lahir? Menghilang? Tidak ada yang pernah memberinya jawaban yang jelas. Aku juga gak ingat, kata Raffi. Bahkan kamu juga. Iya, ya masuk akal sih. Waktu itu Raffi berusia 5 atau 6 tahun. Jadi wajar saja kalau dia tidak tahu. Cincin itu, kata Raffi setelah beberapa saat, menunjuk ke cincin rubi di jari Camilla. Kenang-kenangan dari ibunya yang dulu sempat disembunyikan oleh para pelayan. Itu hadiah dari ayah kandungmu untuk ibu. Dari ayah? Dan kenapa kamu tiba-tiba penasaran soal itu? Udah aku bilang cuma pengen tahu aja. Raffi mendecakkan lidahnya dengan kesal dan kembali memalingkan wajah. Kakak, apa lagi? Kamu sibuk ya? Kamu ini ya, bener-bener. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan semua sekaligus. Aku sibuk. Akhirnya Raffi meledak juga, meninggikan suaranya. Tapi Camilla hanya terkekeh. Setidaknya dia tidak menyuruhnya pergi. Mau nggak aku bikin kamu jadi makin sibuk? Apa? Nih, ambil. Kenapa kamu main lempar-lempar barang? Itu hadiah. Hadiah? Apa? Ini. Raffi melompat dari duduknya karena kaget. Camilla telah melemparkan sebongkah mineral biru ke arahnya. Begitu dia merasakan mana yang memancar dari batu itu, ekspresinya langsung berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Kamu dapat dari mana ini? Rahasia. Cepet bilang, ini dapat dari mana? Raffi nyaris menjatuhkan kursinya saat buru-buru mengejar, tapi Camilla dengan tenang berjalan pergi, meninggalkannya begitu saja. Satu klien berhasil diamankan. Camilla terkikik kecil, senyum licik mengembang di wajahnya saat mengingat bagaimana para penyihir menanggapi batu mana itu di masa lalu. Kali ini pasti akan lebih heboh lagi.
Dengan reputasi Raffi yang bahkan lebih besar dari Duk Jabilon, plus kualitas batu mana yang lebih unggul, tidak diragukan lagi bahwa menara sihir akan kehilangan akal. Dan aku yang mengendalikan pasokannya. Camilla, hah? Suara Raffi yang berat terdengar dari belakangnya. Camilla berbalik dengan malas. Kamu belum jawab, dari mana batu itu berasal? Dia masih belum menyerah. Masih rahasia. Camilla, kalau kamu terus seperti ini, aku akan berpikir kamu cuma peduli padaku karena batu itu. Kamu tahu bukan itu maksudku kan? Camilla tertawa puas melihat wajah Raffi yang cemberut kesal. Kadang dia memang menyebalkan, tapi ekspresinya lucu juga. Dengan satu batu mana, dia berhasil mengikat Raffi ke pihaknya. Langkah pertamanya sudah sukses. Selanjutnya, giliran Magic Tower. Begitu aku mengumpulkan cukup uang, aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan membangun rumah indah di desa yang tenang dan hidup dalam kemewahan. Tapi pertama-tama, aku harus menyelesaikan kontraknya. Berkat bantuan pelayan hantu Derin yang selalu bisa diandalkan, Camilla berhasil menyusun kontrak yang sempurna. Meskipun dia tidak familiar dengan format standar di dunia ini. Sekarang hanya tinggal menunggu tanda tangan Duk Sepra dan kesepakatan itu akan resmi. Untuk sementara, ini akan menjadi rahasia. Dia mempercayakan urusan penjualan pada Duk Sepra agar sumber pendanaannya tidak terbongkar terlalu cepat. Jika keluarga Sorpel tahu bahwa dia menjalankan bisnis sendiri, bisa timbul berbagai komplikasi. Saat dia berhasil mengumpulkan dana cadangan dalam jumlah besar, dia berencana tetap bersembunyi di balik bayang-bayang Duk Sepra. Kebetulan, Duk Sorpel sudah menganggap tambang itu tidak penting, sehingga Camilla bebas meneliti mineral-mineral di dalamnya tanpa gangguan. Tidak mampu menahan tawa kegirangannya, Camilla segera menutup mulutnya. Para siswa di sekitarnya saling melirik dan diam-diam menggelengkan kepala, karena kelakuannya yang semakin aneh dari hari ke hari. Mereka makin yakin bahwa Camilla memang orang gila. Kakak, hah? Lamunan Camilla buyar ketika melihat sosok dengan mata yang berlinang air mata. Melihat adik kecil Arsian datang mencarinya seorang diri membuatnya terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Camilla buru-buru menghentikan ucapannya di tengah jalan, sadar bahwa orang lain mungkin akan mengira dia sedang bicara dengan udara kosong. Bukankah itu anak yang selalu nempel terus sama Arsian? Emi, hantu siswi perempuan, melayang mendekat sambil berkomentar, terkejut melihat Sier tanpa sang kakak. Tolong hentikan dia. Hentikan Arsian. Cepat. Nada putus asa dalam suara Sier membuat Camilla tidak punya pilihan selain mengikutinya. Camilla tidak perlu bertanya di mana Arsian berada. Tempat itu penuh orang, tapi satu-satunya suara yang terdengar hanyalah dentuman pukulan berat dan erangan kesakitan dari seseorang yang sedang dihajar. Tidak seorang pun berani bersuara, terlalu ketakutan untuk campur tangan. Apa yang dia lakukan sekarang? Arsian sedang menghajar seorang murid laki-laki, meninjunya tanpa henti. Wajah anak itu sudah babak belur dan berlumuran darah, nyaris kehilangan kesadaran. Tapi Arsian sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kak, tolong kak. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya menghentikan orang yang sudah kehilangan kendali seperti itu? Mata Arsian kosong, pikirannya jelas sudah berada entah di mana. Tidak ada gunanya bicara padanya dalam keadaan seperti ini. Kakak, permohonan putus asa Sier akhirnya membuat Camilla bergerak. Aku minta maaf, tolong lepaskan. Arsian. Korban itu, Velak, putra dari Konrad Bissell, sudah terlalu linglung untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa ucapan cerobohnya akan berujung seperti ini. Bukankah Duk Sepra itu luar biasa, begitu adil dan kompeten? Dia sengaja memuji Duk Sepra cukup keras agar Arsian bisa mendengarnya, berharap bisa meninggalkan kesan yang baik. Toh Arsian yang biasanya dingin, akhir-akhir ini terlihat lebih bisa didekati, dan Velak ingin memanfaatkan kesempatan itu. Namun, diam. Suara rendah Arsian adalah peringatan pertama.
Jangan sok tahu. Aku cuma memuji dia. Bukankah bagus punya ayah seperti beliau di kekaisaran? Aku bilang diam. Kali ini suaranya turun lebih rendah lagi. Dinginnya sampai menusuk tulang. Velak seharusnya berhenti di situ. Tapi karena merasa berani, mungkin karena ditonton banyak orang, kebodohannya malah mengambil alih. Wah, hidup memang gak adil ya. Orang yang ayahnya gak hebat, hidupnya pasti susah kan? Kau pikir dunia ini berputar hanya untukmu karena semua orang menunduk dan menjilat di hadapanmu? Seseorang berdiri di belakang Arsian, dan orang itu memegang ember kosong. Dengan wajah datar dan mata tajam, dia menatap lurus ke arah Arsian yang basah kuyup dari kepala sampai kaki. Nafasnya terengah-engah, tapi sorot matanya mulai kembali fokus, seolah amarah yang membutakan sebelumnya telah terendam air dingin. "Apa kamu sudah selesai?" ucap Kamila pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tajam seperti pisau. Arsian perlahan menoleh, masih terdiam, menatap Kamila dengan mata melebar. "Kalau sudah, minggir." Kamila menunduk, memeriksa kondisi Velak yang nyaris tak bisa dikenali lagi. Darah mengalir dari hidung dan sudut bibirnya, wajahnya bengkak parah. Melihat itu, Kamila mendesah pelan, lalu berdiri kembali. Arsian masih belum bergerak. Kamila menatapnya lagi. "Kalau kamu masih punya akal, kamu harus belajar mengendalikan dirimu. Atau suatu hari nanti, kau akan kehilangan segalanya hanya karena satu ledakan emosi." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada air yang ia siramkan. Kamila menghela nafas sambil memegang ember kosong. "Tenangkan kepalamu." Basah kuyup dari kepala hingga kaki, Arsian perlahan menoleh menatapnya. "Kamu punya dua pilihan, pergi sekarang atau seret dia ke ruang perawatan." Melihat ekspresinya yang kosong, Kamila kembali menghela nafas dan meraih lengannya. "Kalau kamu gak punya niat membunuhnya, ayo minggir." Yang mengejutkan semua orang, Arsian membiarkan dirinya ditarik berdiri tanpa perlawanan. Kamila melirik sekeliling sebentar sebelum menyerahkan ember kosong itu kepada Petro yang berdiri tidak jauh. "Tolong bersihkan ini ya." Kamila merasa Petro adalah pilihan yang aman. Setidaknya wajahnya sudah cukup familiar. "Kamu, ayo ikut aku." Dengan itu, Kamila menyeret Arsian pergi. Tangannya masih menggenggam lengannya. Kerumunan hanya bisa menyaksikan dalam diam, terperangah saat keduanya menghilang dari pandangan. Petro yang kini memegang ember menatap kepergian mereka dengan ekspresi bingung sebelum terkekeh pelan. Kamila telah membawa Arsian ke tempat biasa mereka di tepi Danau Roh, yang tanpa sengaja telah menjadi tempat persembunyian mereka. Sudah merasa lebih baik setelah melampiaskan semuanya pada orang lain. Itu bukan urusanmu. Aku juga gak peduli. Apa dia pikir Kamila senang terlibat dalam ledakan emosinya? Adikmu menangis terus. Arsian tersentak mendengar kata-katanya. Kepalanya sedikit menoleh ke arah Siar berdiri. Namun dia dengan cepat mengalihkan pandangannya lagi. "Lihat dirimu, bahkan menatap adikmu saja tidak sanggup." Kamila mendecakkan lidahnya, menyilangkan tangan dan bersandar di sebuah pohon. Dia cukup yakin tahu alasan dibalik sikap Arsian. Rasanya pasti menyebalkan. Mengetahui bahwa orang yang kau benci seumur hidup ternyata punya alasannya sendiri. Itu tidak berarti kamu bisa langsung memaafkan mereka. Bertahun-tahun kemarahan dan kebencian tidak akan lenyap dalam semalam. Tapi sekarang kau memahaminya meski hanya sedikit. Bukan berarti kamu bisa begitu saja melepaskan semua kebencian itu. Tapi jauh di dalam hati, kamu bisa mengerti alasannya. Benar kan? Kamu tidak tahu apa-apa. Suara Arsian bergetar karena amarah, tapi Kamila tidak gentar. "Aku kenal seseorang yang nyaris mati di tangan ayahnya sendiri." "Apa?" Kamila terdiam sejenak, lalu menghela nafas pelan. Bahkan dirinya sendiri terkejut betapa mudahnya ia bisa membicarakan hal itu sekarang. Memang sudah seharusnya kau membencinya. Kamu seharusnya merasa muak dan jijik padanya sampai ke titik tak tertahankan. Tapi, bahkan orang gila itu pun punya alasannya sendiri kan? Aku bisa memahami alasannya, tapi itu tidak membuat rasa sakit yang kau alami lenyap begitu saja.
Itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja kan? Jadi menurutmu, nasihat apa yang kuberikan? Fokus Arsian, meskipun masih samar, kini mulai sedikit menguat saat ia mendengarkannya. Aku menyuruhnya untuk membiarkannya saja. Membiarkannya? Biarkan saja tetap seperti itu. Jangan paksa dirimu untuk memahami atau memaafkannya. Biarkan saja emosimu mengalir dengan alami. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Pada akhirnya, kau mungkin akan lelah juga, bukan? Membenci dan menyimpan dendam terlalu lama, pada suatu titik kau akan kelelahan dan berhenti. Atau mungkin tidak, dan itu juga tidak masalah. Kalau kamu ingin membencinya dan menyalahkannya seumur hidupmu, siapa yang bisa menyalahkanmu? Setelah mengucapkan semua itu, Camilla menghela nafas kecil dalam hati. Bahkan jika dua orang mengalami peristiwa yang serupa, intensitas penderitaan mereka selalu berbeda. Siapa dirinya hingga bisa mengklaim benar-benar memahami rasa sakit orang lain? Tapi itu tetap membuatnya kesal. Kenapa justru orang-orang yang tersakiti harus bergumul dengan dilema semacam itu seumur hidup mereka? Dia kembali melirik ke Arsian. Tatapannya tampak jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Camilla mendecakkan lidahnya saat melihat tangan Arsian. Awalnya, dia mengira tangan itu hanya berlumuran darah siswa lain. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa buku-buku jarinya juga robek dan berdarah. Dia mengeluarkan sapu tangan dan membungkus tangan Arsian yang terluka sebagai perban sementara. Berhentilah membuat sihir menangis. Setiap kali kamu terluka, dia langsung meraung-raung. Setelah mengatakan itu, Camilla membalikan badan dan pergi meninggalkannya. Arsian diam di tempat, menatap punggungnya yang semakin menjauh dalam waktu yang terasa lama. Ujung sapu tangan yang terikat di tangannya berkibar lembut tertiup angin.